Assalamualaikum Ustadz dan ibu-ibu solehah sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua bisa hadir, semua sehat. Insya Allah semua sehat. Berikan kita semua. Teriring kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Dan mari kita buka kajian ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, waktu kita akan ini kepada Ustadz, dibuka kepada Ustadz Hambali. Mari Ustadz, silakan membuka pengajian ini, Pak Ustadz. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Pagi mubarak ini kita dipertemukan kembali wasilah kodok kodar jabar kohar Allah dalam haflah wal mubarakah majlis ta'lim Ummahat Asmaul Husna yang selalu menjadi kebanggaan kita. Mudah-mudahan Bunda semua senantiasa dianugerahi Allah sebagai nikmatnya kesehatan, kebaikan, keberkahan, kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan kelak di akhirat. Di antara kebahagiaan hari ini kita bisa bermuajahah kembali melalui kajian online. Mudah-mudahan seterusnya sholawat dan salam Allah limpah curahkan kepada junjungan kekasih panutan alam, teladan bagi kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, para tabiin, mudah-mudahan sampai kepada kita, bunda sekalian, kelak di hari kiamat kita termasuk umat beliau yang diakui dan layak memperoleh syafaatnya. Amin. Bunda sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, kita hari ini meneruskan kajian di bab ke-46. Bab ini sangat mendasar kalau melihat dari beberapa hadis, Bunda ya, yaitu bab keutamaan mencintai karena Allah. Luar biasa nih ya. Sebagai salah satu dari tanda keimanan kita, manakala di dalam hati kita ini ada getaran mencintai, menyayangi saudara-saudara di antara kita yang dasar cintanya karena Allah. Dekat karena Allah, kemudian kangen karena Allah, ingin ketemu karena Allah, saat lama tidak berjumpa, kemudian selalu teringat. Itulah bukti di antara tanda bahwa ada ruh keimanan pada diri kita, sehingga diilhami di dalam hati ini kecenderungan atau merasa dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang dasarnya semata-mata karena Allah. Sungguh mulia
Karena apa? Karena ada tanda iman yang benar pada diri kita. Itulah Bunda. Maka di dalam bab ini diuraikan seperti apa orang yang saling mencintai, apa manfaat, apa keuntungan, apa keutamaan dengan sebab mencintai karena Allah. Maka melalui sabda baginda Nabi Muhammad SAW di situ dijelaskan, Masya Allah. Dan sudah terbukti Bunda bahwa selama kita tergabung di dalam majelis ummahat ini, ada ikatan batin yang kuat di antara kita. Ya, tidak mudah pudar ternyata walaupun sudah sekian lama tidak seperti biasanya berjumpa bersua kemudian canda tawa ya di antara kita. Nah, itu karena ada ikatan batin yang kuat sehingga saling merindukan. Masya Allah. Inilah gambaran apa yang disebut-sebut oleh baginda Nabi, orang yang dicintai Allah itu karena sebab mereka saling mencintai karenanya. Saya yakin Bunda ya, di jamaah ummahat ini sudah diikat batinnya oleh Allah, disatukan, saling dekat, saling cinta karenanya. Otomatis dengan sebab itu ada untaian doa di antara kita, saling mendoakan, doa bidoa. Maka mari kita kaji Bunda ya, bab-bab ya abdi bab ini, hadis demi hadis, ke satu, kedua, dan seterusnya. Baik Bunda yang dirahmati Allah, sebagai pembuka firman Allah dalam surah Al-Fath, surah 48 ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyid على الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم. Allah berfirman sebagai satu gambaran bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam karakternya, dalam kepribadian, dalam sikapnya. Bahwa Muhammadur Rasulullah itu walladzina ma'ahu, bersama dengan beliau, orang-orang yang bersama dengan beliau, yaitu para sahabat, asyidda'u 'alal kuffari, tegas kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Tetapi ruhama'u bainahum, saling mengasihi, saling menyayangi di antara mereka dengan para sahabat. Luar biasa Bunda, itulah kehidupan kebersamaan di zaman para sahabat ketika dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terciptalah suatu hubungan kekeluargaan yang luar biasa. Seakan-akan sahabat yang satu dengan yang lain itu bagaikan adik dan kakak yang tumbuh besar dari sejak lahir, masa kanak-kanak sampai dewasa, saling menguatkan, saling membeli, saling menerima, saling menjaga. Masya Allah, semestinya memang demikian. Itulah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa ada satu contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, bagaimana sikap beliau itu tegas kepada kekufuran, kepada orang-orang kufur,
orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Lalu kemudian ruhamma ubainahum, ada suatu sikap atau hubungan di antara mereka penuh kasih sayang. Waladina tabawa'ud dar wal imana min qablihim. Jadi ada dua kehidupan para sahabat Rasulullah, antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin, para sahabat Rasulullah yang tinggal di Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Dan di Madinah sudah ada orang-orang yang beriman, disebut sahabat Ansor. Antara sahabat Ansor dan Muhajirin itu disatukan oleh Rasulullah. Mereka saling bantu. Mereka saling mendukung. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana menjalin hubungan, mencintai karena Allah. Sebagai pembuka Bunda ya, dari 2 ayat, dan kita masuk ke dalam sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis pertama. Wa an Anas radhiyallahu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas, dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 Bunda. Apabila yang 3 itu hadir pada diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman. Jadi ada rasa dalam iman itu, nikmatnya beriman, nyamannya beriman, bahagianya dengan sebab beriman. Nah, merasakan keimanan itu menjadi satu kebahagiaan, manakala di antaranya ada 3 hal yang melekat dengan diri kita. Jadi itu sebagai ciri Bunda ya, bahwa kita ini memiliki keimanan yang benar, yang bagus, yang teguh, dan akan dirasakan keimanan pada diri kita itu membuahkan rasa kebahagiaan. Jadi kalau orang beriman itu ternyata Bunda akan merasakan kebahagiaan. Bahagia, hati lapang, ya senang. Itu ada kegembiraan sebab iman. Nah, di antaranya apabila ada 3 hal hadir pada diri kita. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma sawahuma. Yang pertama, apabila kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah lebih dari mencintai selain Allah dan selain Rasulullah. Tumbuh rasa di dalam diri, kecenderungan mahabbah kita kepada Allah itu sangat besar. Kemudian mahabbah kepada Rasulullah di situ sebagai sandaran begitu ya dalam diri kita. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah lebih besar daripada cinta kepada yang lain. Itu akan merasakan nikmatnya dalam iman. Nah, terkadang kita ya dalam soal keimanan begitu Bunda ya, bagaimana iman kita, keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kadang-kadang tergeser, terkalahkan, baik karena dunia, karena yang lain-lainnya, sehingga belum bisa merasakan nikmatnya, manisnya daripada iman itu. Terus bagaimana supaya tumbuh rasa keimanan yang bagus pada diri kita, sehingga kecenderungan cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah itu semakin kuat, semakin besar. Pertama tentunya
meningkatkan amaliyah ketakwaan, ibadah-ibadah sunnah, Bunda. Jadi dengan membiasakan kita melaksanakan ibadah sunnah, ya apa saja itu bentuknya, bisa sholat, bisa puasa, bisa sedekah, ya itu cara untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Caranya begitu. Nah kalau sudah terbiasa Bunda kita ya, sudah terbiasa dalam ibadah kita itu, ibadah-ibadah sunnah, baca Quran rutin, kemudian kalau ada program, ya program Khatmul Quran, kita ikut serta di situ. Terus ada tawaran kepada kita, ayo kita sedekah, ayo kita berbagi, kita semangat di sana. Manakala kita punya kelebihan, bila perlu dibagi dua jatah kita dengan jatah untuk berbagi. Ya, kemudian orang lain terlelap dalam tidur, kita berusaha untuk bangun, untuk mujahadah, berdoa kepada Allah, bersujud karena Allah. Cara itu Bunda akan menumbuhkan rasa cinta yang bertambah setiap saat. Sehingga kita akan merasakan dari sebab cinta itu nikmat dalam ibadah. Senang, nikmat begitu. Zikir begitulah. Misalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus lisan itu mengucapkannya itu Bunda senang begitu. Karena juga cinta. Cinta itu Bunda kalau dalam kaidahnya man ahabba say'an faqassira dikruhu. Sebagai bukti seseorang itu cinta, maka dia akan banyak menceritakannya, menyebut-nyebutnya. Misal Bunda senang begitu ya dengan si A, begitu ya dengan Ibu Kris, misalkan atau dengan Ibu Dokter begitu ya. Dengan kita cinta atau dengan Ibu Ida Usman begitu ya, selalu diceritakan kebaikannya. Ibu Ida begini, Ibu Kris begini, ya Ibu Munirah begini, Ibu Dewi begini. Ada buah cerita begitu. Nah kepada Allah juga begitu, senang menceritakan itu, nikmat menceritakannya. Jadi bagaimana kita merasakan nikmat di dalam ibadah begitu ya, terlebih fardu yang sunnah itu di situ. Itu sebagai tanda bahwa kita ada kelebihan cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Sehingga Bunda, kalau tidak baca, kalau tidak memberi, kalau melewatkan kebaikan-kebaikan itu, ada penyesalan dalam hati kita. Saya ketinggalan begitu ya. Nah itu tanda bahwa kita ada kelebihan cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Senang dengan sunnah-sunnah Rasul. Gitu Bunda ya, senang aja. Jadi kalau ngaji begitu ya, rindu kita ini ingin segera berjumpa dengan waktu-waktu kita hadir di majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah majelis yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ada kerinduan begitu hari Kamis, sehari lagi begitu ya, nunggu besok. Senang itu, begitu ketemu hari Jumat, Masya Allah ada kebahagiaan di dalam hati. Itu adalah tanda ada cinta kepada Rasulullah. Kalau begini, udah hari Jumat lagi, udah Jum lagi, begitu ya. Kalau nggak ngaji nggak enak sama Ibu Ida, Ibu Dokter, gitu ya tuh. Kepaksa gitu, tapi gitu aja udah bagus itu. Udah bagus. Itu sebagai tanda-tanda akan hadirnya kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Itu udah bagus itu. Itu ya ada kerinduan. Kan cinta itu Bunda identik dengan kerinduan. Cinta itu begitu. Kita mencintai seseorang misal begitu ya. Masya Allah. Itulah sebagai gambaran
cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Bahkan ada tangisan di balik kecintaan itu, Bunda. Ada tangisan, ada kerinduan. Itu timbul kecenderungan sehingga ada tangisan, bahkan bukan hanya saja penantian tapi ada tangisan. Luar biasa ya. Kalau dalam versi lagu itu ada begini nih. Ku menangis karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Itu ada kerinduan, ada dari sebab kerinduan itu sampai kepada tangisan. Sholat bisa menangis, Bunda. Membaca Al-Quran, lantunan Al-Quran bisa menangis. Bisa berlinangan air mata. Itulah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Lebih daripada segala-galanya, maka kita akan merasakan nikmatnya dalam merasakan iman. Luar biasa. Kemudian yang kedua, Bunda. Wa ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, mencintai seseorang dengan dasar karena Allah. Teman, sahabat, keluarga, ya, di majelis ilmu, dengan tetangga, dengan siapa saja. Ada satu hubungan, Bunda. Ya, dalam satu hubungan itu kedekatan, saling komunikasi. Nah, lahir dari rasa itu, mencintai dia, menyayangi dia karena Allah. Seperti Bunda di antara Bunda begitu ya. Nah, kalau sakit kita ikut sedih. Kemudian kita tanpa diminta bermunajah kepada Allah. Begitu khusyuk karena ada satu harapan untuk saudara yang dicintainya. Agar dibalik musibah, dibalik ujian, cobaan yang menderanya, agar Allah menolongnya, dia berdoa sampai menangis berdoanya. Masya Allah. Ternyata Bunda, kita pasti bisa merasakan begitu ya, kebahagiaan dalam satu hubungan seperti di majelis ini, ketika disatukan oleh Allah, diikat batin kita dengan ikatan batin yang kuat, yang ikatan batin itu adalah atas nama Allah. Luar biasa. Memberinya senang itu Bunda, mendoakannya senang, menyapanya juga, saling ngobrol, saling menyapa, saling menanya kabar kita kan. Begitu bertemu itu, walaupun hanya saat ini sebatas melalui media Zoom ini begitu. Tetapi ada apalagi kalau kita berjumpa, kita ketemu, Masya Allah, itu luar biasa. Nah, itulah manisnya dari satu iman, yang kemudian dari iman itu terbukti ada suatu hubungan di antara kita yang dasarnya atas nama Allah. Mudah-mudahan Bunda ya, kita terus oleh Allah dipelihara, dijaga hubungan kita, diikat batin kita, sehingga ada satu kebahagiaan, dan kebahagiaan itu Bunda bukan hanya saja di dunia ketika kita bisa bersama, tapi sampai ke akhirat, dan bahkan di akhirat akan dipertemukan kembali. Masya Allah. Kalau sudah ada ikatan batin yang kuat dan karena Allah Bunda, misalkan ya, dari mulai si Fulan tuh sakit, terbaring, kita ini merasakan begitu ya, bahkan berkeinginan bagaimana supaya kalau bisa dia sembuh kembali begitu. Bahkan ketika Allah menakdirkan sampai wafat, Masya Allah, kita akan merasa kehilangan amat sangat di situ. Dan bahkan merasa bahwa kita ini seperti sendiri begitu ya. Merana kita. Itulah ketika batin itu sudah diikat oleh Allah dalam ikatan kecintaan, yang kecintaan itu ilham dari Allah semata-mata karenanya. Saya yakin di dalam majelis ini itulah yang dirasakan.
sebagaimana saya merasakan demikian. Kadang-kadang terlintas begitu ya. Ya dalam pikiran saya Bunda terlintas. Cuman jujur saya baru tahu kali ini nama-nama dari jamaah. Iya, sebelumnya kecuali Ibu Dokter, kemudian Ibu Ida, nah itu familiar itu di saya begitu ya. Nah sekarang ini, oh Ibu ini namanya begitu ya. Itu Bunda. Ternyata mengenal nama itu penting juga begitu ya. Gitu. Ada hikmahnya Bunda, Maulid Jum ini muncul nama-nama gitu. Tapi ini insya Allah ini nama asli ini. Ada yang sepotong namanya itu, ada yang lengkap begitu ya. Kira-kira itu. Nah itu Bunda ya. Jadi jalinlah hubungan kita, kedekatan, kasih sayang, saling memberi dan saling menerima yang dasarnya semata-mata karena Allah bukan karena yang lain. Niscaya itu adalah merupakan bukti dari keimanan kita yang sudah dirasakan manisnya iman yang ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga Bunda, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qazahullahu minhu. Ada kebencian kepada kekafiran setelah kembali kita beriman. Ya, itu sebagai lambang begini. Jadi melihat hal-hal yang buruk Bunda ya. Hal-hal yang buruk kita tahu itu tidak suka kita. Ini kurang manfaat, ini yang enggak manfaat, apalagi ada unsur keburukan, ada unsur maksiat, ada unsur dosa begitu ya. Itu ketika kita ada di sana itu tidak suka kita. Meninggalkan. Kita meninggalkan hal-hal yang buruk itu. Pokoknya kurang ini aja, tidak ada apa ya namanya, tidak ada dorongan begitu. Nah, itu yang digambarkan kekufuran begitu ya. Pada zaman Rasulullah, orang yang sudah masuk Islam begitu ya, dari kafir jahiliyah kemudian masuk Islam, mereka sudah di dalam keislaman seperti Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau Masya Allah, bagaimana dulu ketika beliau masih masa jahiliyah, kemudian masuk Islam, diberikan hidayah keimanan kepada kebencian, kadang-kadang ada penyesalan, kadang-kadang ada kebencian kepada masa lalu itu. Nah, ketika kita ini masuk ke kehidupan yang baru, dekatnya kepada Allah, begitu ya, senang mencintai kebaikan, melihat hal-hal yang kurang manfaat begitu ya. Misal begini Bunda, hari ini hari Jumat, kemudian jadwal ngaji, kemudian ada teman yang kita jalan yuk begitu ya ke Tanah Abang begitu misal gitu ya, yuk ke Tanah Abang, tuh ini hari Jumat nih gitu. Ya udah minggu depan aja kita begitu ya ngaji mah. Ini sekarang nih mumpung nih, insya Allah ada diskon di sana sekarang begitu ya. Itu pasti menolak tuh. Enggak, ini ngaji sayang kalau ketinggalan. Apalagi yang ngajarnya Ustadz Hambali begitu ya. Mantap banget. Itu ya. Tuh begitu Bunda. Jadi lemah aja ke situ, enggak tertarik begitu ngaji. Begitu Bunda. Nonton TV misal gitu. Waduh, ini sinetron. Nanggung gitu ya, lagi seru-serunya. Tapi harus baca ini, harus ngaji ini begitu ya. Udah lewat itu semua Bunda, lewat itu semua, lewat. Itu tanda bahwa sebagai bukti manisnya iman. Senang begitu ya. Ada rasa begitu, masih senengan ngaji daripada nonton begitu ya. Masya Allah. Itulah Bunda, mudah-mudahan ada pada diri kita dari 3 tanda yang disebut-sebut oleh Rasulullah, sehingga benar-benar bahwa kita ini memiliki keimanan yang dapat dirasakan dari iman itu. Insya Allah yakin. Ya, saya yakin sama Bunda bahwa hadir di majelis ilmu itu sebagai bukti dalam diri kita ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan itulah sebagai iman yang sudah dirasakan manisnya. Mudah-mudahan. Hadis pertama Bunda ya.
Luar biasa ini. Hadis kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan, Bunda. 7 golongan ini dia akan diberikan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah ketika itu. Di hari kiamat saat manusia dihimpun oleh Allah, dikumpulkan. Ya, dari sejak manusia pertama dan manusia terakhir ketika hari kebangkitan. Lalu dihidupkan dari alam barzakh. Kemudian mereka oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada naungan ketika itu. Matahari begitu dekat. Semua manusia di sana ketika dihimpun oleh Allah sibuk dengan dirinya sendiri. Mencari siapa yang akan menjadi penolong baginya. Yang dibanggakannya waktu di dunia, yang diutamakannya di waktu di dunia itu hilang semua. Ketika itulah ternyata ada satu naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sebabnya 7 hal, Bunda. Jadi kalau ada di antara yang 7 golongan ini, kita, Bunda, insya Allah dan pasti akan mendapatkan naungan di hari itu. Masya Allah, luar biasa. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW kelak di padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah penggantian, Bunda. Penggantian alam ini. Kalau digambarkan dalam hadis Nabi itu adalah pusatnya di Palestina. Ya, itulah pusat dari padang mahsyar. Maka manusia digambarkan akan melewati suatu perjalanan yang sangat jauh, jalan kaki tanpa alas kaki. Ya, tanpa alas kaki, dengan perjalanan yang sangat jauh. Maka disitulah sebagai bukti daripada amal saat itu. Nah ternyata, Bunda, di bawah terik matahari yang sangat panas ketika itu ada naungan dari Allah. Dan sebab naungan itu adalah dari amalan-amalan ini. Siapakah yang mendapatkan naungan kelak dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Kita ini pemimpin, Bunda, memimpin diri sendiri, ya. Kalau suami pemimpin dari Pak Ustadz, suaranya kecil banget. Kecil. Teh, sini teh. Di aku sih besar ya. Iya, saya juga jelas suara Ustadz. Di sini besar Pak Ustadz. Jelas, Ya, normal. semua jelas. Jelas ya. Lanjut, Bunda ya. Ya, lanjut Ustadz. Sinyal ya, Bunda ya, sinyal. Ya, mungkin sinyal Eyang Bin kali. Pertama, Lanjut, Ustadz. imamun adilun, pemimpin yang adil. Hakikatnya kita ini pemimpin ternyata, Bunda. Memimpin diri sendiri. Harus ada keadilan pada diri sendiri. Waktunya istirahat, kita istirahat. Waktunya kita makan, waktunya kita ibadah, ada hak. Ada hak diri sendiri. Itu ya, semalaman kita misalkan baca Quran, akhirnya jatuh sakit, itu tidak adil. Tidak adil gitu. Puasa setiap hari, akhirnya sakit lambung, itu tidak adil kepada diri sendiri. Jadi oleh syariat itu Ibu diatur, apalagi menyangkut soal ibadah. Sesuai dengan kemampuan, kadar kemampuan untuk ibadah itu ya, tidak dipaksakan. Begitu, Bunda. Hadir kepada keluarga sebagai ibu terhadap anak, membimbing, mengarahkan, mengingatkan. Suami juga demikian, pemimpin meningkat, begitu ya. Dari mulai RT sampai paling tinggi adalah raja atau presiden, manakala dia
menjalankan tugas sebagai pemimpin, menjadi pemimpin yang adil, maka niscaya kelak di hari kiamat akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Memang ternyata susah itu Bunda ya. Kita menempatkan diri sebagai pemimpin, apalagi memimpin umat, memimpin masyarakat, ya memimpin bangsa, wilayah begitu. Masya Allah. Nah, bagaimana ciri pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil itu tandanya adalah ketika dia bersikap, kemudian menentukan kebijakan berdasarkan aturan yang benar sebagaimana mestinya. Itulah pemimpin yang adil, Bunda. Kita punya aturan, Bunda. Dalam misalkan begitu ya, di dalam keluarga gitu, kita sebagai ibu terhadap anak itu, kita punya aturan di dalam keluarga kita itu. Nah, menerapkan cara begitu ya, cara, keinginan, apalagi keputusan begitu di dalam kehidupan kita berdasarkan aturan, standar aturan. Ada kadang-kadang tegas begitu ya kita, kadang-kadang lunak sesuai dengan porsinya. Iya, kan ada begini Bunda ya, salah juga karena anak misal begitu ya, kadang begitu kita karena kecenderungan. Nah, tidak begitu. Pemimpin yang adil itu adalah ada aturan yang ditegakkan sesuai dengan porsinya. Dasarnya itulah pemimpin yang adil. Tentunya yang lebih besar lagi sebagai pemimpin satu kelompok begitu ya, satu komunitas, bahkan satu wilayah, lebih besar lagi satu negara dengan kedudukan sebagai raja, sebagai presiden, sebagai perdana menteri di situ, sebagai sultan. Maka sesungguhnya mereka-mereka yang senantiasa bersandar kepada kebenaran dan aturan, itulah simbol pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Bunda, paling tidak kita begitu ya, di dalam kehidupan keluarga kita termasuk kepada hamba Allah menjadi pemimpin yang adil kita insya Allah. Luar biasa Bunda ya ini. Kemudian yang kedua, wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Jadi ada masa-masa yang kehidupan Bunda ya, kehidupan hura-hura ataupun bebas kesana kemari di masa masa muda lah begitu. Tetapi dia bina dirinya justru tekun dalam ibadah kepada Allah. Ya kalau ibadah sudah usia matang itu mungkin wajar Bunda ya. Kenapa? Karena sudah merasakan asam garam dalam hidup, sudah mengalami begini begitu ya masa lalu itu. Nah sekarang tinggal tekun ibadahnya begitu. Tinggal tekun ibadahnya. Itu wajar begitu ya, wajar. Karena ilmu semakin bertambah, terus kemudian ada di lingkungan yang mendukung. Ini ada masa-masa muda begitu ya, masa-masa muda tetapi terhadap ibadah itu tekun. Ngaji tekun, sholat tekun, disiplin begitu ya. Malah hadirnya bersama dengan orang-orang yang ahli ibadah. Padahal masih muda. Masih usia belasan, 20-an misal begitu. Nah itulah mereka-mereka yang menjaga dirinya dalam ketaatan kepada Allah di masa-masa yang mungkin dia bisa mengekspresikan dirinya dalam kebebasan, tetapi dia membina dirinya dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga Bunda, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya ada kecenderungan ke masjid. Kita juga kangen ternyata Bunda ya ngaji di masjid. Nah, kita Bunda rindu
ingin ketemu lagi, ingin bersama lagi di tempat yang mulia, di tempat yang istimewa. Di muka bumi ini tidak ada tempat yang Allah muliakan selain daripada masjid. Itu selain daripada masjid, Bunda. Masya Allah, di masjid mah duduk, tidak baca Quran, tidak sholat, tidak zikir. Meneng baik di masjid. Niatnya iktikaf, dapat pahala. Masya Allah. Dapat pahala, meneng baik, dapat pahala, apalagi ngaji. Ya Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan Bunda ya, kita segera ketemu lagi di Masjid Asmaul Husna. Duduk di Masjid Asmaul Husna, Bunda. Duduk aja. Ditulis pahala oleh malaikat. Pahala. Kemudian ditambah dengan ngaji. Pahala lagi. Masya Allah. Itu. Kalau di hati kita ini, Bunda, di hati kita sudah lama nih tidak ngaji di masjid begitu ya. Ada kerinduan, ada keinginan. Tanda hati kita itu terikat kepada masjid. Ada kerinduan kepada masjid. Mudah-mudahan Bunda ya. Karena orang beriman, ahli ibadah itu di mana lagi kalau bukan di masjid. Ya, terus selain daripada itu Bunda memakmurkan masjid. Ya, menjaga masjid, menghidupkan kegiatan-kegiatan di masjid sebagai pengurus, sebagai jamaah, kemudian sebagai donatur misal begitu ya. Yang intinya adalah rumah Allah, dari rumah Allah itu lahir manfaat yang besar kepada umat, kepada kehidupan di sekitarnya. Karena siapa? Karena kita, peranan kita, kemudian perhatian kita, perjuangan kita, itulah orang-orang yang akan kelak mendapatkan naungan di hari kiamat, Bunda. Sebagai apa saja kita? Sebagai pengurus kah? Sebagai jamaah kah? Sebagai simpatisan? Atau sebagai donatur begitu ya? Yang menunjang kepada hakikat kemakmuran masjid. Dan ternyata juga ada peranan penting di masjid itu, Bunda. Kaum muslimah. Kaum muslimah itu adalah memiliki peranan yang sangat penting menurut saya di masjid. Bagaimana kaum muslimah ini yang ulet begitu ya, yang tekun. Kemudian kalau mengerjakan sesuatu itu detil begitu. Coba misalkan Ramadan begitu ya. Biasa di Ramadan itu ada hikmah. Ada hikmah berkah Ramadan. Ada hikmah berkah Jum'ah ya, seperti Jum'ah. Kalau saya memperhatikan ternyata berkah Jum'ah, berkah Ramadan yang berperan di situ terhadap kegiatan itu, kegiatan syariat itu adalah yang lebih berperan adalah kaum ibu. Kalau ibu-ibu mau bikin kemasan begitu ya rapi begitu ya. Misalkan gitu ya bikin nasi kuning. Kalau laki-laki mah kalau bapak-bapak tinggal yang penting ada nasinya, ada lauknya. Kalau kaum muslimah lain, ditata begitu ya, selain daripada komplit tuh menu itu juga tampilannya bagus. Kenapa? Detil. Kemudian memang mau mengerjakan seperti itu. Pokoknya hal yang berkaitan dengan kemakmuran masjid dari berbagai dimensi begitu ya. Salah satunya ada peranan penting di dalam masjid dari kemakmurannya itu adalah ketika hadir di sana kaum muslimah. Masya Allah. Itulah Bunda. Maka mudah-mudahan Majelis Ummahat Asmaul Husna ini bagian dari kemakmuran masjid itu sendiri. Dan kita di dalamnya termasuk kepada golongan yang merindukan atau hati kita senantiasa terikat kepada masjid. Harapannya adalah mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita termasuk kepada yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Luar biasa Bunda ya. Inilah sebagai apa namanya ya, konsep amaliyah kita. Jadi pemimpin ya kalau masa muda mungkin begitu ya sudah apa namanya sudah sedikit lama sudah ditinggalkan oleh kita begitu ya. Yang sekarang masa fokus kita ini untuk meningkatkan amaliyah ketakwaan. Tapi yang ini nih, hati senantiasa qalbuhu mu'allakun bil masajid,
kita sedang menggarap ya, amalan ini sedang menggarap. Di mana saja Bunda, di Asmaul Husna, di mana saja begitu ya, yang penting ada masjid. Bahkan mungkin kita punya masjid sendiri, bisa jadi ya. Kita lanjutkan, warajulani tahabba fillahi jama'a alaih wa tafarraqu alaih. Nah, dua orang yang saling dekat ya, saling kenal, berteman, bersahabat bersama ataupun berpisah dasarnya karena Allah. Ya, bukan karena apa-apa kedekatan itu. Ada fenomena dalam berteman, bersahabat di komunitas atau di mana suka ada keberpihakan itu. Si A dengan si B dekatnya, dengan yang lain tidak, begitu ya. Nah, itu. Ini tidak Bunda. Ini jalinan ini murni begitu ya, murni. Semata-mata karena Allah. Dengan siapa lagi saya kalau bukan dengan dia, dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya menjalin hubungan, saya tidak membeda-bedakan. Bukan karena dia suka ngasih kepada saya. Bukan karena dia suka ngasih hadiah kepada saya. Bukan karena sebab dia suka ngucapin ulang tahun saat milad saya. Bukan karena itu. Bukan karena sebab tetangga dekat. Bukan karena sebab satu alma mater, bukan. Bukan karena satu suku, satu kampung, bukan. Tapi hadir di sana ada ikatan syahadah, ada ikatan iman, kemudian dekatnya murni semata-mata karena Allah. Pasti Bunda, kalau kita dasar ikatan kedekatan kita karena Allah, kecil kemungkinan kita ini kecewa Bunda. Selalu menerima kekurangan, kelebihan, begitu ya, saling maklum. Kalau karena Allah mah begitu Bunda. Si A ada kekurangan, ada kelemahan, karena dasarnya karena Allah, itulah manusiawinya. Dan cinta itu katanya Bunda ya, predikat cinta begitu ya, bukan menuntut, bukan menerima, tapi selalu ingin memberi. Itulah cinta yang sesungguhnya. Selalu ingin memberi gitu ya. Apa yang bisa kuberikan pada dia, yang ku cintai, itulah hakikat cintaku yang sebenarnya pada dia begitu. Masya Allah. Itu ya. Ketika si dia akan memberi itu berat untuk menerima. Karena sesungguhnya aku selalu ingin memberi dan ingin memberi. Itulah Bunda kecintaan, apalagi karena Allah. Memberinya jadi ganjaran, perhatiannya jadi ganjaran, doanya jadi ganjaran. Nah, pokoknya luar biasa Bunda. Maka cinta itu jauh di mata, dekat di doa. Itulah kita ya, insya Allah. Kebahagiaan yang luar biasa Bunda. Bahkan dalam ayat yang lain nanti Bunda, ya, akan hadis yang lain itu nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah. Dengan panggilan, dengan suran, wahai siapa di antara kalian yang saling mencintai karena aku, memberi menerima karena aku, perhatian karena aku, mendoakan karena aku. Itu di hari kiamat Bunda. Maka saat ini akan aku berikan naungan. Masya Allah. Itu Bunda. Jadi rupanya bagaimana kalau kepada suami, kepada anak, dan seterusnya. Sama Bunda. Sama begitu ya. Tidak disebutkan di sini teman, sahabat, tetangga, dan yang lainnya. Apalagi dalam satu ikatan hukum begitu ya, maka memang sepantasnya demikian antara suami istri dengan orang tua, dengan mertua, dengan keluarga, dengan saudara, adik, kakak, paman, itu ya, tante, seterusnya, tetangga, seterusnya, selama terikat dengan dinul Islam, kalimat syahadat, maka di sanalah sebagai ikatan yang kuat di antara kita. Mudah-mudahan ya, khususnya paling tidak Bunda ya, di majelis ini, di majelis Ummahat ini, saya yakin terikat kita dalam satu ikatan yang kuat, semata-mata dekat kita, kemudian cinta kasih kita karena Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Itu Bunda ya. Terlihat. Keempat kelima Bunda. Warajulun da'athum ra'atu dzatu husni wa jamalin. Husnin wa jamalin. Faqala inni akhafullah. Berikutnya, apabila ada seorang wanita cantik, jelita, laksana bidadari, kemudian mengajak merayu kepada hal yang sifatnya dosa. Nah, si pria ini, laki-laki ini mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Sebaliknya juga sama begitu. Wanita dirayu, dibujuk, ya, diiming-iming, ditawarin. Tuh. Kemudian dia bersikap ini akhafullah, yang pada intinya adalah menjaga diri dari segala bentuk kemaksiatan. Lewat ajakan orang, rayuan orang, bujukan orang. Walaupun mungkin itu menguntungkan. Ya, menguntungkan. Kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar, tapi ada unsur dosa, ada unsur maksiat. Lalu kita berprinsip, aku takut kepada Allah kalau ini adalah dosa. Nah, orang-orang yang karena dasarnya takut kepada Allah sehingga kita menghindari daripada dosa, ini adalah yang diistimewakan oleh Allah. Kelak di hari kiamat ada naungan untuknya. Masya Allah, luar biasa. Warajulun tasaddaqa bisodaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah, berbuat baik, itu menyembunyikan. Jadi berbuat baik, bersedekah, Bunda ya, memberi, tapi bersembunyi-sembunyi. Misal begini, wah saya ini punya rezeki, alhamdulillah. Alhamdulillah nih 100 juta. Alhamdulillah nih 1 M begitu ya. Terus ada sahabat dekat. Oh, Bu Ida begitu ya. Tahu saya nomor rekeningnya begitu. Tahu nomor rekeningnya, Ibu langsung transfer tuh 10 juta. Bingung tuh ya, Bu Ida bingung. Dari siapa ini? Ditanya-tanya gitu ya. Barangkali ada yang transfer ke saya nih. Gede nih gitu ya, tapi nggak ada konfirmasi. Biasa kan konfirmasi ya Bunda ya, konfirmasi. Kecuali mungkin iuran. Kalau iuran Bunda itu harus ada konfirmasi supaya jelas begitu ya. Ini mah sedekah Bunda, sekedar bebas begitu. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Nah sebenarnya ini isyarat begitu ya, sebenarnya ini isyarat. Maksudnya bahwa benar-benar ikhlas semata karena Allah. Karena dalam ayat lain syiron wa alaniyah. Ini bicara soal keutamaan begitu ya. Boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Tapi prinsipnya dalam sedekah itu saking ingin menjaga begitu ya, khawatir gitu ya, khawatir di situ, khawatir mungkin terjebak kepada apa namanya unsur manusianya begitu sehingga dia diam-diam. Karena ada juga sih yang sedekah diam-diam juga ternyata ria juga, ria hofi begitu. Nah disinilah prinsipnya adalah karena Allah. Dia bersedekah sehingga digambarkan kinayahnya itu tangan kiri tidak tahu, tangan kanan memberi. Ini kinayah Bunda ya, kinayah. Terus bagaimana Ustaz kalau saya menyampaikan kemudian menceritakan? Sah, apakah kurang nilai? Tidak. Yang mengurangi nilai terhadap ibadah itu, sedekah itu adalah niat dari kita. Apakah memang sandarannya karena Allah atau karena manusia? Kira-kira itu Bunda ya dari pengertian yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir, warajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Yang terakhir adalah seseorang yang mengingat Allah di tempat yang sepi sunyi, di kegelapan malam, di tengah orang terlelap tidur, begitu ya. Kemudian dia beribadah kepada Allah.
bermujahadah, taqarrub ilallah dalam renungannya, dalam tapakurnya. Kemudian timbul reaksi, Bunda. Dalam tapakur itu mikir begitu, misalkan merenung. Tidak ada siapa-siapa, baik memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, memikirkan diri sendiri, ingat kematian, kemudian mendata tentang ibadah kita. Tuh ibadah saya, sholat saya, sedekah saya, ngaji saya, masih banyak kurangnya. Terus ingat lagi, ternyata saya itu banyak salah kepada keluarga, apalagi kepada orang tua, kepada siapa saja, lalai kepada Allah. Itu dalam perenungan begitu, Bunda. Terus kemudian kita berucap astagfirullahaladzim atau subhanallah, la ilaha illallah. Mempengaruhi rasa kesadaran begitu ya, ada rasa kesadaran. Sehingga berlinang air mata kita. Kalau karena dosa ingat dosa, kalau karena ingat ibadah kurang sempurna, maka bermunajat bermohon kepada Allah. Hadir di sana, Bunda, segala kekurangan-kekurangan hadir. Kemudian kita kembali kepada Allah, memohon keampunan, memohon rahmat. Kalimatnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir kita. Atau dengan bahasa sendiri, ya Allah, saya mengakui banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kelemahan, ibadah saya banyak kurangnya. Belum lagi dosa saya, semasa ibu saya masih hidup, ayah saya masih hidup. Begitu, Bunda. Terus akhirnya berlinangan air mata dan ingat dan kembali kepada Allah. Itulah saat dimana ketika Allah memandang kita dengan pandangan kerahmatan. Kelak di hari kiamat yang 7 golongan ini, maka berhak mendapatkan naungan pertolongan Allah. Semoga, Bunda, kita termasuk ada di antara yang ke-7 ini, entah di keberapanya kita, sehingga jadi harapan bagi kita kelak. Saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, maka kita selamatlah saat kita dihimpun di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Dikit lagi, Bunda, ya. Kita lanjut lagi ke hadis berikutnya, Bunda. Itulah ya yang sering kali kita dengar, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pertolongan di hari kiamat. Wa anhu, masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah di hari kiamat akan berkata, akan menyeru. Kata Allah begini, ainal mutahabbuna bi jalali. Siapa di antara kalian yang saling mencintai karena keagunganku? Luar biasa, Bunda, saat itu. Kan kalau seandainya dibayangkan oleh kita, diciptakan dalam rasa jiwa kita. Hari ketika manusia dibangkitkan. Saat ditiup sangkakala yang kedua, kemudian bangkit manusia. Dari alam barzah itu bangkit tubuh manusia itu. Bangkit, dan yang paling pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW yang paling pertama, Bunda. Jadi ada cahaya ketika hari kiamat, semua hancur, ada cahaya yang memancar, dan cahaya itu adalah dari makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali beliau akan bangkit, seperti bangkit dari tidur. Kemudian belum sepenuhnya kesadaran itu hadir, masih kaget begitu ya. Kalau bahasa Jermannya ngulisik. Ngulisik itu apa ya, Bunda ya? Ngulisik itu bangun dari tidur begitu ya. Itu bangun dari tidur, terus masih belum sepenuhnya kesadaran itu. Oh, ternyata kiamat. Malaikat Jibril mah begini, wah ini pasti Muhammad akan bertanya tentang umatnya, di mana umatnya akan dipertanyakan seperti itu. Begitu bangun Rasulullah, kemudian yang dicari malaikat Jibril, dan malaikat Jibril sudah ada di sisinya. Oh Jibril, wahai Jibril, bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Masya Allah, Bunda. Ketika bangun di hari kiamat Rasulullah, yang ditanyakan dan yang dicari oleh beliau adalah umatnya. Dicari umatnya. Maka mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, Bunda.
akan termasuk yang dicari oleh beliau, dicari kita dicari. Masya Allah, ummati, ummati. Dicari, wahai Jibril, mana umatku? Bangun manusia, Bunda, di padang yang luas, padang yang panjang, padang yang tanpa batas. Ya, dikumpulkan, dihimpun manusia. Kalau dalam surah Al-Hajj demikian, wa annallaha yab'atsu man fil kubur inna sa'ata atiyatul la raiba fih. Hari kiamat tidak ada keraguan akan terjadinya. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur, kemudian manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Itu begitu pernyataan Allah. Nah, manakala di saat itu Bunda, Allah akan menyeru, kata Allah, wahai siapa yang di antara kalian saling mencintai, saling dekat, saling menyapa, saling menyayangi, saling memberi, saling menerima, saling memberikan perhatian yang semata-mata karena keagunganku, kata Allah. Al-yauma udilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Kata Allah, di hari ini tidak ada naungan, tidak ada pertolongan, tidak ada tempat yang bisa dijadikan bersandar, ya, dari teriknya matahari, dari huru-haranya hari kiamat di padang mahsyar. Tidak ada pertolongan itu, tidak ada naungan itu kecuali naunganku diseru ternyata oleh Allah. Maka berharga Bunda ya punya teman baik, ya, tulus kepada kita, kita juga tulus kepada dia. Masya Allah, luar biasa Bunda. Kelak di hari kiamat disuruh oleh Allah bahagia, apalagi saling kenal lagi, ketemu, ya Allah. Ternyata karena doa ibu, karena kesolehan, karena kebaikan, kemudian Allah ridho. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Luar biasa Bunda ya. Itulah dari hadis ketiga dari bab ini, bahwa ada keistimewaan dari suatu hubungan kita yang bukan hanya saja senang, ya, karena saling menyapa, saling ketemu, saling memberi, saling menerima, bukan hanya sebatas itu. Itulah keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Sehingga dengan dasar inilah Bunda, kita memberi bukan karena mengharap apa-apa, bukan karena juga kita ini kehutangan budi, bukan, tapi memberi dasarnya adalah sebagai bukti ada mahabbah atas dasar keagungan Allah. Karena cinta, karena sayang, karena ada ikatan batin, sehingga ingin mengutamakan, ya, paling tidak doa, selalu ada doa di dalamnya. Makanya Bunda, ada suatu doa ini kalau bisa selalu kita baca pada sholat. Ya, doa itu selalu kita baca dan mudah doanya. Mudah doanya itu. Itu sebagai bukti bahwa kita ini mencintai orang sekalipun kita tidak tahu di mana dan siapa, begitu. Ya, pada umumnya kaum muslimin wal muslimat. Doanya begini Bunda. Kalau disusun begitu doa itu, kalau berdoa pertama istighfar gitu. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Begitu Bunda ya, istighfar. Kemudian baru kita bisa mengatakan amin ya Allah, ya mujibas sailin, ya ghafurur rahim, ya arhamar rahimin, begitu. Itu caranya. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah kita wirid kan begitu ya Bunda ya, selalu baca doa. Lalu kita setelah istighfar membaca amin ya Allah, ya mujibas sailin, amin ya Allah, ya ghafurur rahim, amin ya Allah, ya arhamar rahimin. Itu menunjukkan bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah. Sehingga Allahnya itu dipuji dulu oleh kita. Lalu kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, membaca alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya sudah cukup segitu juga Bunda ya, sudah cukup. Ini simple begitu ya, simple. Terus kemudian membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu caranya. Nah, baru kita mendoakan. Setelah memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah, kita hadirkan
dalam doa sebagai tanda mahabbah kita, cinta kita kepada ibu bapak kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Itu benar. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Nah itu dilanjutkan. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Begitu Bunda. Jadi dihadirkan oleh kita dalam rangkaian doa, dalam memohon kepada Allah dan didoakan oleh kita. Setelah kita memuji Allah, mengagungkan segala karunia kebesarannya, kemudian bersolawat sebagai tanda mahabbah cinta kepada Rasulullah, lalu kita mewujudkan bakti kita kepada beliau, mendoakan agar mendapatkan kasih sayang dan keampunan ayah dan ibu kita. Ternyata tidak terlewatkan. Seluruh kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah wafat, dengan kalimat Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baru kesananya mau dengan bahasa Arab, mau dengan bahasa kita boleh. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau karuniakan kepada kami kesehatan, sudah ada ya Allah, tapi tambahkan kepada kami. Tambahkan rezeki yang sudah ada ya Allah, berkah, dan mudahkan urusan kami, bahagiakan keluarga kami, soleh-solehkan putra-putri kami, jauhkan dari kami ujian, cobaan, bencana, malapetaka apapun ya Allah. Saudara kami sekarang sedang sakit, misalkan siapa yang sedang sakit disebut di situ Bunda, itu ya. Misalkan sudah beres, kita minta kepada Allah, bimbing kami dengan hidayah-Mu ya Allah, agar kami istiqomah dalam ibadah, agar teguh dalam keimanan. Ceritanya sudah beres saja doa Bunda, baru diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah cara rangkaian doa yang sempurna secara adab berdoa. Gitu Bunda ya. Luar biasa dari sisi apa namanya kaifiat ya, dari sisi kaifiat. Kesimpulan atau balik lagi kepada hadis ini, bahwa Allah akan menaungi dengan pertolongannya manakala kita saling mencintai, saling dekat, saling ada ikatan batin semata-mata atas karena keagungan Allah. Di hadis yang ketiga. Masih ada waktu Bunda? Berapa menit lagi? Masih ada Ustadz, masih ada waktu Ustadz. Masih ada 10 menit hadis lagi. satu lagi Bunda, keempat. Ya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah Bunda masih siap ya, masa menyimak luar biasa. Salut saya bener ya gitu ya. Ini ngaji 1 jam begitu menyimak. Luar biasa Bunda. Mudah-mudahan pahalanya besar Bunda ya. Keberkahannya berlimpah nih mak kita. Walladzina nafsi biadihi, kata Nabi, demi zat yang aku dalam genggamannya, sampai Nabi bersumpah Bunda. Bayangin, saking pentingnya ini, begitu mendasarnya dan termasuk kepada prinsip dalam hidup. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau, demi zat yang aku dalam genggamannya bersumpah atas nama Allah. La tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sebelum engkau beriman. Jadi kunci masuk surga harus memiliki iman yang benar, Bunda. Maka mudah-mudahan ya Allah menganugerahkan hidayah kepada kita. Hidayah yang sangat mahal, itulah keimanan. Maka hidayah itu terus dijaga oleh kita dengan tambahnya ilmu, agar keimanan itu terus melekat dengan jiwa kita. Dibarengi dengan doa Bunda dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat ke-8. Terus baca doa itu pada sholat. Bagian dari untuk meneguhkan keimanan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa meminta agar hidayah iman tetap ada pada diri kita sampai kita wafat. Selalu dijaga oleh Allah, tidak diambil kembali. Karena iman itu adalah sesungguhnya fasilitas.
merupakan pemberian yang sangat mahal. Tidak semua orang diberikan oleh Allah iman. Belum lagi dengan kadar keimanannya. Tapi yang pasti Bunda, dengan kita selalu ada dalam kebaikan, bukti bahwa Allah menganugerahkan keimanan. Nah, caranya dijaga oleh kita. Pemberian Allah itu, di mana iman itu adalah sebagai landasan dalam ibadah kepada Allah. Kata Nabi tidak akan masuk surga, sehingga dia beriman kepada Allah. Doanya dalam surah Ali Imran ayat ke-8. Wala tu'minu, dan belum disebut imannya bagus hatta sehingga tahabbu, saling mencintai. Ada tanda iman yang bagus itu Bunda adalah manakala tulus kita saling mencintai di antara kita. Tulus begitu ya. Kalau di antara saudara kita sakit, kadang kita menangis Bunda, sedih kita. Seakan-akan dia sakit, kita merasakan sakitnya. Nggak akan pernah cuek, kita enggak. Atau apalagi begini, oh udah biarin aja, biar dia ngerasain. Gitu ya, nggak akan begitu. Nggak akan begitu, beda gitu ya. Sama saingan atau sama musuh begitu ya, sakit, alhamdulillah. Tapi kalau teman, sahabat dekat, apalagi karena Allah, kemudian ketika sakit, subhanallah, kemudian ada doa untuknya. Tidak akan disebut dia itu sempurna imannya kecuali saling mencintai. Awala adullukum, maukah aku tunjukkan ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan jika sesuatu itu akan menyebabkan saling mencintai di antara kalian. Kata Nabi begitu Bunda. Maukah aku tunjukkan jika kalian ya mengamalkan sesuatu itu, maka akan tercipta wujud dari saling mencintai di antara kalian. Tentu sahabat juga menjawab, ingin tahu apa yang akan dijelaskan oleh Rasulullah. Absus salam bainakum, saling menyapa Bunda. Saling menyapa, saling nanya kabar begitu. Sewaktu-waktu begitu ya, kan kita ini jarang ketemu Bunda ya. Rajin begitu nanya, assalamualaikum, gimana kabarnya, Jeng atau Bu atau Bunda atau Ayah gitu ya. Tapi kadang-kadang ya saya juga ya begitu, paling kita di majelis gitu ya Bu ya. Tapi itu sudah menjadi satu hal yang apa namanya, yang baik begitu, saling menyapa. Abdus salam itu Bunda menghidupkan komunikasi sebenarnya gitu ya, menghidupkan komunikasi. Bagaimana menghidupkan komunikasi di antara kita dengan saling menyapa, saling memberi salam, menjawab salam, itu adalah dasarnya, tetapi substansinya adalah bagaimana saling menegur sapa begitu ya, saling tegur sapa lewat komunikasi, lewat WA dan lain sebagainya. Nah, insya Allah kita akan mengamalkan ini Bunda ya. Mungkin sudah lama nggak ada kabar begitu, dan ada nomornya di grup atau di kita, kemudian menanyakan gimana kabarnya dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada Bunda ya, tahu-tahu karena jarang ketemu, tidak pernah tegur sapa, begitu ditanya kabarnya, yang jawab anaknya, ibu sudah meninggal katanya. Insya Allah. Ada pengalaman saya Bunda ya, pengalaman saya, bagi saya itu sangat menyesal, sangat menyesal. Ya mungkin faktor kesibukan atau karena memang kita belum kuat mahabbah kita. Ada yang sakit, termasuk ya bagian dari jamaah saya juga begitu Bunda ya. Sakit beliau. Sangat kepingin begitu ya, ditengok sama saya, sangat kepingin, bahkan nitip pesan sama anaknya kepada saya, katanya ingin ketemu sama Ustadz. Beliau terbaring sakit Bunda. Tapi saya baru besok mau berangkat. Baru besok saya itu mau menjumpai beliau. Karena hari itu ya kegiatan dan sebagainya begitu. Begitu malamnya wafat Bunda.
gitu ya, malamnya wafat itu. Kadang-kadang ya ada hal yang tidak terukur oleh kita. Ternyata memang menunda hal-hal yang sifatnya seperti itu sebaiknya tidak boleh begitu ya. Ada teman ingin sekali ketemu sama kita, dia sedang sakit, kalau bisa segera, jangan-jangan itu isyarat. Jangan-jangan itu isyarat. Ada satu pengalaman lagi Bunda, ini bicara pengalamannya bahwa ternyata memang benar apa yang dijelaskan ini begitu ya. Ada salah satu imam masjid, saya juga ngajar di sana begitu ya. Itu sangat khidmat kepada saya. Sangat khidmat kepada saya. Sangat dekat dengan saya begitu ya. Bahkan kalau beliau sakit, itu mesti saya datang kemudian baca doa dan mereda sakitnya, bahkan alhamdulillah sembuh. Suatu ketika saya sedang di Garut, Bunda. Sedang di Garut, beliau sakit ternyata. Jadi dalam 2 minggu itu tidak tahu kabar, ternyata sakit dalam kondisi sakit yang kritis. Sakit yang kritis. Sebelum tidak sadarkan diri, bilang begini sama putra-putranya. Papa mau ketemu dulu sama Ustadz. Tolong Ustadz Hambali dipanggil. Jadi Bapak ingin menyampaikan hal-hal sama Ustadz. Tolong ke anaknya begitu. Anaknya datang, kan saya lagi di Garut Bunda, datang ke sini. Balik lagi datang lagi, Ustadz ada enggak begitu ya. Ustadz lagi di Garut begitu. Dan di sana di Garut itu susah sinyalnya Bunda. Di daerah begitu ya, susah sinyalnya. Jadi nggak nyambung-nyambung telepon. Nah begitu nyambung, alhamdulillah Bunda, begitu nyambung itu sekitar sudah 3 hari. Jadi dari sejak kritis itu sudah 3 hari Bunda. Sudah 3 hari. Setelah itu anaknya ditelepon sama saya dan nyambung sambil nangis. Kemudian saya nanya kondisi beliau begitu ya, gimana? Bapak tidak sadarkan diri sampai sekarang dan kepingin banget katanya Ustadz untuk datang, untuk ketemu dulu begitu. Ustadz kira-kira pulang kapan? Itu Bu, karena sedang kritis Bu. Tuh nggak bisa ya, karena jauh Bunda. Akhirnya coba loudspeaker begitu ya, loudspeaker diperdengarkan begitu. Saya bicara tuh di situ Bunda. Saya bicara di situ. Doa begitu ya. Memohon kepada Allah dan sebagainya. Bahasa basi saya begitu. Bahasa basi bagaimana komunikasi begini Bunda ya. Begitu selesai bahasa basi Bunda, kata anaknya, Pak, katanya, ini Ustadz sudah bicara. Setelah bicara itu Bunda, beliau wafat gitu. Setelah bicara itu, beliau wafat. Masya Allah. Itu saya dari Garut itu Bunda, tadinya masih sehari lagi, saya langsung pulang Bunda. Langsung pulang saya. Nah itulah sebagai gambaran bahwa kalau ikatan batin itu sudah disambungkan oleh Allah, nggak main-main Bunda. Nggak main-main, ternyata memang begitu. Itulah sebagai gambaran begitu ya, bahwa pantas saja di hari kiamat dipertemukan kembali oleh Allah dalam naungan pertolongannya. Jadi semoga Bunda ya, yang tergabung di dalam majelis ummahat ini disatukan oleh Allah di dunia dan kelak disatukan dalam naungan rahmat Allah bersama di dalam surganya. Amin. Sehingga kata Nabi, belum disebut iman yang hebat, yang sempurna sebelum di antara kalian saling mencintai. Dan maukah kata Nabi, aku tunjukkan apa yang menjadi sebab di antara kalian diikat batinnya dalam kecintaan atas keagungannya. Ternyata sederhana Bunda, saling menyapa. Senang begitu Bunda ya. Bunda gimana kabar? Alhamdulillah, semoga sehat dan seterusnya. Masya Allah. Ini yang membuat saya juga Bunda ada kerinduan, ada rasa kangen, ada rasa ingin, ada rasa berat begitu ya. Ketika ada kesempatan Bunda, mudah-mudahan oleh Allah sekarang sudah mulai mereda nih kondisi pandemi ya. Sudah mereda, sudah tidak ada zona merah lagi di Jakarta, di Tangerang. Kemudian di tempat isolasi
atau di rumah sakit sudah kondisinya membaik, semoga harapan-harapan baik itu kembali kepada keadaan semula seperti biasa, seperti tempo dulu begitu ya, bagaimana ketika kita bersama di rumah Allah di dalam majlis. Mudah-mudahan kiranya itu Bunda sampai hadis ke 4 kita kajian ini, dan luar biasa ternyata. Dan seterusnya ke Ibu Dokter. Ya, terima kasih Ustadz atas kajian hari ini. Terima kasih ibu-ibu menyimak sampai akhir. Belum ada satu yang live, alhamdulillah. Semoga kajian ini sangat bermanfaat untuk kita. Mari ibu-ibu kita buka sesi untuk tanya jawab ke Ustadz. Silahkan, kami ini waktunya. Ayo ibu-ibu silahkan yang mau bertanya pada Ustadz. Assalamualaikum Bu Dokter, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya Bu Ratna, Pak Ustadz. Memperkenalkan diri dulu, mungkin Pak Ustadz belum kenal. Saya juga ikut kajian di Baitul Kudus dan Asa Kirim, Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa hadir sebentar malam ya di Asa Kirim. Insya Allah. Terus mengenai tadi itu rasa cinta dengan rasa senang dalam ibadah atau melakukan kebaikan, Pak Ustadz. Maka kadang-kadang ada pasang surutnya Pak Ustadz ya. Kadang-kadang lagi tahajud itu rasanya deket banget gitu ya, sampai yang Pak Ustadz bilang tadi, sampai berlinang air mata. Tapi kadang-kadang di saat lain biasa aja gitu ya. Demikian juga dengan undangan-undangan kajian, terkadang kita itu muncul rasa girang, besok ada ngaji nih gitu ya. Dan hal-hal lainnya itu maksud saya itu kalau lagi nggak ada rasa apa-apa itu, misalnya taruhlah sholat atau apa ya Pak Ustadz, apa itu mengindikasikan bahwa iman lagi turun atau gimana Pak Ustadz? Terkadang rajin mengaji, baca Al-Quran, kadang-kadang rasa males gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Ya itu aja Pak Ustadz. Baik Bunda, Masya Allah luar biasa ya. Oh iya, kita ada kajian nanti Bunda ya. Baik Bunda. Itulah sebagai tanda bahwa fluktuatifnya dalam keimanan. Dan itu imannya kita. Iman kita itu bukan imannya para nabi, para sahabat, para aulia. Iman mukmin biasa. Jadi wajar ya, sangat-sangat wajar ketika muncul rasa semangat luar biasa, malah ingin ngaji setiap hari begitu ya. Ketika malas, waduh berat banget dalam ibadah, dalam kebaikan begitu. Itulah iman kita ini adalah iman mubtadiin, golongan orang yang masih latihan dalam memposisikan iman kita. Banyak faktornya Bunda, faktornya banyak ya, lemahnya dalam ilmu begitu ya, lemahnya dalam keistiqomahan bisa menyebabkan iman kita ini pasang surut. Ya, iman kita ini pasang surut. Lalu bagaimana untuk memperbaiki? Pertama begitu ya, kita harus berjuang untuk hadir di majelis ilmu. Harus ada tausiah kepada kita, ada nasihat-nasihat. Gitu ya, harus ada nasihat-nasihat yang bisa memotivasi kembali, memperbaiki kembali. Yang paling efektif untuk memperbaiki keimanan adalah hadir di majelis ilmu. Dan hadir di majelis ilmu targetnya bukan supaya bisa, bukan supaya mahir Bunda. Bukan. Itu adalah prestasi. Kalau seseorang ngaji kemudian pintar dia, hafal itu ini, bisa itu ini, hafal doa, hafal bacaan, itu prestasi Bunda. Karena ketekunan, karena rajin menghafal, membaca begitu ya. Bahkan orang tidak majelis ilmu juga mendengarkan di di media, di YouTube dan sebagainya. Orang bisa. Dan banyak ternyata, bahkan orang Yahudi juga ada yang pintar ilmu agama, pintar ngaji karena dia mempelajari. Tetapi hakikat hadir di majelis ilmu itu adalah untuk mendapatkan keberkahan. Kalau berkah iman, baik lagi imannya. Berkah ibadah, meningkat lagi ibadahnya. Itu Bunda. Maka ada etika-etika hadir di majelis ilmu. Ada Bunda. Ya, pertama niat. Begitu kita memasuki ke kajian, begitu ya niat dalam hati. Ya Allah, saya niat mengikuti majelis ilmu. Itu harus ada niat Bunda. Itu ya, niat hadir di majelis ilmu. Yang kedua, kita berdoa. Berdoa di dalam majelis ilmu.
untuk mendapatkan ilmu bermanfaat. Ya, ilmu bermanfaat. Ada satu doa begitu ya. Nanti ada selalu dibaca oleh saya gitu di akhir. Nanti Bunda ya. Ya Fatah, ya Alim, ya Rojak, ya Karim, Allahumma ftah alaina futuhal arifin, waj'alna imamal muttaqin, waj'alna min ibadatika sholihin, waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Itu doa Bunda di dalam majelis ilmu. Supaya yang ada hikmah di dalam majelis ilmu itu mempengaruhi diri kita, jiwa kita, pikiran kita, hati kita. Bukan soal hafalnya, bukan soal mahirnya begitu. Kalau sudah diilhami hikmah ilmu itu Bunda, secara otomatis maka kemudian Allah akan menggerakkan begitu ya. Akhirnya tambah lagi imannya, meningkatkan lagi imannya, kemudian giat lagi ibadahnya. Jadi yang pertama itu adalah niat, yang kedua berdoa. Bunda boleh berdoa apa saja begitu ya. Ya Allah, saya mudah-mudahan dapat ilmu manfaat hari ini gitu. Bahkan bisa ditambahkan, diampuni dosa saya, diberkahi hidup saya. Boleh itu di majelis ilmu begitu Bunda. Sangat baik. Ya. Kemudian yang ketiga, takzim. Takzim itu Bunda memuliakan guru, memuliakan pengajar begitu ya, dalam arti mahabbah begitu. Menaruh rasa hormat, rasa mahabbah, rasa cinta. Bayangkan kata Nabi begini, sesungguhnya ketika di majelis ilmu menatap wajah ahli ilmu, ya, menatap wajah guru, maka dari setiap tatapannya itu akan menjadi ribuan malaikat sampai hari kiamat kemudian mendoakan kita. Gitu. Masya Allah gitu ya. Terus natop aja sama Ustaz begitu ya. Nah kemudian, dulu saya nggak dapat ilmu, bukan karena dapat ilmunya, tapi keberkahannya. Keberkahannya Bunda. Nah jadi itulah di majelis ilmu. Kemudian yang kedua Bunda. Yang kedua saat turun iman kita, senantiasa kembali sadar kita. Waduh saya ini kok malas begitu ya. Sadar bahwa kita ini sedang dipedaya oleh syaitan. Ya, oleh syaitan. Istighfar kita, istighfar begitu ya. Kemudian bermohon kepada Allah perlindungan agar tidak dipengaruhi oleh syaitan. Nah, tidak ada kelemahan dalam diri, dalam iman kecuali itu pengaruh syaitan. Gitu Bunda ya. Maka mudah-mudahan dengan jalan itu kemudian kembali giat. Nah, itu dari sisi kondisi begitu ya, dari sisi kondisi. Nah, kuncinya dua Bunda ya, selalu hadir saja di majelis ilmu. Siapa tahu pas hadir hari ini ada kekuatan hidayah dari Allah sehingga bangkit lagi. Kemudian yang kedua, sadar kembali kita bahwa kita sedang dipengaruhi oleh syaitan, maka ta'awud kita, istighfar kita, supaya diperbaiki kembali oleh Allah dari pengaruh-pengaruh syaitan itu dibersihkan kembali. Insya Allah itu Bunda ya. Dari ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ada yang lain ibu-ibu yang bisa bertanya kepada Ustadz? Monggo. Monggo yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu Mul. Ya, silakan. Yang Mul, silakan. Mau menanyakan ini soal sama Ustadz Hambali. Mau menanyakan Tante Mul ini kadang-kadang sholat. Ya, sholat itu kadang-kadang suka lupa apakah 2 rakaat, apakah ini rakaat gitu. Akhirnya Tante Mul ulang lagi kembali. Apa itu boleh apa enggak maksudnya? Hanya itu aja yang ditanya sama Tante Mul. Ya. Ya silakan Ustadz. Baik Bunda. Kadang-kadang suka begitu, gitu ya. Kita dalam sholat lupa rakaat, berlaku untuk semua, termasuk untuk Ustadz. Ustadz juga kadang lupa rakaat. Jadi kalau begitu, jadi umum soal lupa rakaat ya. Nah maka ada solusi dalam fikih bagaimana ketika lupa jumlah rakaat 2 atau 3. Nah tinggal diukur kecenderungan hati itu kemana, ke 2 atau ke 3. Ternyata tetap ragu Bunda. Bingung ini. 2 apa 3? 2, 3.
Mau diyakinkan tidak bisa, tetap ragu. Maka yang diambil jumlah yang sedikit. Yang dua. Andaikan nanti jumlahnya jadi 5 dari 4, itu tidak ada masalah. Ya, Bunda ya. Maka ihtiyatnya mengambil jumlah yang sedikit. Raguan 2 atau 3, maka 2. Berarti diselesaikan tuh sholat. Pada akhirnya ternyata 3, udah 3 rakaat. Ya Bunda ya, berarti kan jadi 5 dari 4. Itu nggak ada masalah. Jangan diulang sholatnya, jangan dibatalkan. Karena membatalkan sholat fardu tanpa uzur haram hukumnya Bunda. Beda dengan sholat sunnah. Misalkan Bunda sholat sunnah nih, Allahu Akbar. Tamu. Begitu ya. Haus nih begitu. Batal tuh sholat sunnah. Nggak apa-apa sholat sunnah. Tapi kalau Allahu Akbar sholat fardu haus. Jangan begitu ya. Itu yang sifatnya bukan uzur. Allahu Akbar, tiba-tiba datang tamu begitu ya, sholat sunnah duha misalkan baru 1 rakaat, boleh dibatalkan. Sholat sunnah. Kalau sholat fardu tidak boleh tanpa uzur. Kecuali para aulia Allah ya. Kalau kita mah Bunda misalkan sholat di tengah sungai, datang banjir. Oh, biarin jihad nih begitu ya. Syahid kalau mati. Jangan lari. Kebakaran lagi sholat begitu ya, keluar begitu ya, itu uzur Bunda, majorat sifatnya. Jadi kalau ragu Bunda 2, 3 ambil yang 2, lanjutkan sholatnya. Sekalipun lebih rakaat dari 4 jadi 5, dari 3 jadi 4 itu tidak apa-apa dalam sholatnya sah. Terima kasih Ustaz. Sami-sami Bunda, ya ngatur. Tapi selalu kalau kita ragu selalu kita pakai sujud sahwi Ustadz ya. Selalu di sujud terakhir, di rakaat terakhir. Sunahnya Bunda. Oh. Karena ragu itu bukan sebab-sebab sahwi sebenarnya. Oh. Tapi lebih utama begitu ya, lebih utama itu ke sujud sahwi. Kalau sahwi itu seperti ketinggalan semacam tahiyat awal begitu ya, ketinggalan sujud sahwi. Satu kaul memang ketika ragu mengambil rakaat yang sedikit, nah salah satu untuk menyempurnakannya itu adalah dianggap itu lupa. Karena lupa, maka sujud sahwi itu lebih utama. Jadi kalau kita ketinggalan rakaat gitu Pak Ustadz, misal kita lupa rakaat, jadi kita nggak perlu sujud sahwi, hanya menambah rakaat aja gitu Ustadz. Menambah rakaat. Ya kadang-kadang saya masih belum paham. Nah silakan yang lain. Kalau Pak Ustadz misalnya setelah salam, terus baru yakin bahwa ini kurang 1 rakaat, itu ditambah apa gimana Pak Ustadz? Ya naik lagi 1 rakaat. Benar-benar yakin. Harusnya 4, cuman saya 3 naik tadi lagi ya. 1 rakaat Bunda. Naik lagi 1 rakaat ya. Selama masih nyambung dari sholat. Tapi kalau sudah ke dapur, sudah minum, sudah ke dapur, sudah ngobrol, itu harus diulang dari awal. Kalau baru begini Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya gitu maksudnya Pak Ustadz. Ingat begitu, 1 rakaat lagi. Allahu Akbar. Lanjutkan 1 rakaat lagi. Gitu. Gak usah niat lagi ya? Ya, langsung aja baca Fatihah Bunda. Oh, baca Fatihah. Oh ya. Terus Pak Ustadz, gimana kalau kita udah duduk tahiyat, udah baca tahiyat, padahal harusnya berdiri tuh. Pas lagi tahiyat, wah ini mah belum waktunya tahiyat, masih harus berdiri dulu gitu ya. Itu gimana Pak Ustadz? Berdiri Bunda. Terus tahiyat apa berdiri lagi? Berdiri. Berdiri meskipun udah baca tahiyat gitu ya? Ya. Iya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami Bunda. Silakan lagi Bu Satia, mau ini ada yang ditanyakan ke Ustadz, Bu Satia. Silakan. Assalamualaikum Bu Dokter. Mohon maaf tadi ada gangguan. Ada tukang di rumah, listriknya sempat turun. Oh iya, apa ya. Tadi masuk juga telat. Oh iya. Ini mau saya tanyakan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kan gini Pak Ustadz, kan kita menyadari bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa ya. Jadi terkadang di saat sholat malam atau sholat duha atau sholat sunnah gitu, saya mohon ampunan sama Allah gitu. Mohon dibukakan pengampunan gitu. Saya selalu merasa bahwa diri saya tuh banyak salah gitu. Terlebih ketika suami telah wafat gitu. Jadi perasaan saya tuh terkadang punya perasaan yang selama kemarin saya mengikuti bisnis di luar itu saya sering keluar rumah Pak Ustadz. Terus beliau memang mengizinkan gitu. Terkadang saya punya perasaan saya meninggalkan suami gitu. Saya punya dosa. Pokoknya saya merasa punya dosa besar sama suami. Ketika suami setelah tiada baru berasa gitu. Terus setiap sholat wajib ataupun sholat sunnah saya tambah-tambah gitu. Saya mohon ampunan sama Allah. Gitu. Mohon diampuni kesalahan hamba gitu. Saya kirimin doa suami. Tuh di situ saya tuh tanpa terasa tuh benar-benar sampai mengalir air mata sampai terisak-isak gitu. Tetapi setelah mohon ampun gitu, kadang saya agak tenang gitu. Tapi setiap saya ingat beliau, selalu teringat. Seperti ini saya bicara sama Pak Ustadz aja, saya teringat beliau gitu. Merasa saya tuh kayak punya salah gitu. Padahal kemarin waktu sakit saya sudah berusaha ya berusaha ngurus beliau gitu. Karena sakitnya tanpa terdeteksi ternyata sakitnya sakit yang berat gitu. Tidak ketahuan terdeteksi ternyata berat gitu. Jadi di rumah sempat nggak bisa aktivitas selama 4 bulan gitu. Saya berusaha, beliau minta berobat kemana aja saya ikutin. Tapi dalam diri saya sampai saat ini tuh masih punya perasaan kayak punya rasa salah gitu tuh. Gimana tuh caranya Pak Ustadz? Supaya saya tuh kayak tenang gitu. Baik Bunda, Masya Allah, Bunda sebagai tanda wanita yang mulia, istri yang mulia, insya Allah di hadapan Allah. Dengan satu kesadaran dan perasaan, dan yang tahu adalah Bunda, pasti insya Allah suami meridhoi apapun yang Bunda upayakan. Karena apa yang diupayakan selama ini adalah kebaikan. Wanita yang diizinkan oleh suaminya mencari nafkah itu adalah kemuliaan. Untuk menunjang ekonomi dengan sebab jalan rezeki dari istrinya. Manakala suami sudah kondisi yang lemah, ternyata dikuatkan justru istrinya oleh Allah. Sehingga yang mencari nafkah istrinya. Selama istrinya ridho dia mencari nafkah. Dan pasti konsekuensinya adalah meninggalkan suami ya, keluar ke sana kemari. Dan dalam perjalanan kita mencari nafkah itu adalah jalannya kebenaran. Itu adalah kemuliaan Bunda. Ya, kenapa Bunda merasa betapa saat ini begitu ya, seolah-olah mungkin kurang perhatian karena kegiatan tadi akhirnya merasa berdosa begitu ya, merasa bersalah kepada suami dengan sebab-sebab itu. Itu menunjukkan bahwa Bunda sangat menjaga diri sebagai istri yang punya kewajiban khidmat kepada suami. Semoga saja ini menjadi penyambung perasaan itu ya, atas dasar keberkahan Allah, dan suami tanpa Bunda tahu telah meridhoi Bunda selama ini ketika beliau masih hidup, sehingga tanpa jadi beban begitu. Nah, apa yang dirasakan hari ini adalah sebagai wujud dan bukti bahwa itu adalah tanda kemuliaan pada diri kita. Ada istri yang tidak merasa bersalah sama suami, gitu ya, malah suami meninggal senang dia begitu ya. Ada yang begitu. Padahal ada kedurhakaan kepada suami, berarti itu tidak ada nilai kemuliaan pada dirinya. Nah, suami meninggal kemudian merasa bersalah begini itu karena sesungguhnya tempat sujud setelah kepada Allah kalau sudah ada suami kepada suami, kata Nabi begitu.
seandainya ada perintah sujud. Nah, mudah-mudahan Bunda, beliau almarhum itu husnuzon gitu ya, husnuzon dari kehidupan rumah tangga yang dijalani dengan baik tadi adalah hakikatnya sudah sama-sama saling memaafkan antara Bunda sama beliau begitu ya. Hakul adaminya sebenarnya tidak ada beban. Nah, kemudian rasa itu tetap ada begitu ya, rasa itu tetap ada. Tapi sekarang tidak ada tempat begitu ya untuk melepaskan, untuk mengutarakan, untuk menyampaikan. Bagaimana caranya? Ada 4 amalannya Bunda ya, yang bisa kita lakukan untuk orang yang sudah wafat. Dari orang-orang terkasih begitu yang masih hidup. Pertama, baca Quran begitu ya. Baca Quran, mau surat apa, mau khatam Quran, mau apa yang bisa dibaca. Kemudian dihadiahkan, ditawasulkan, ya Allah mudah-mudahan barokah bacaan Quran untuk almarhum. Kemudian didoakan. Yang kedua, sodakoh. Kita punya kelebihan rezeki begitu ya. Punya kelebihan rezeki. Hal-hal yang berkaitan dengan kewajibannya dituntaskan oleh keluarga saat ini. Ya, dituntaskan oleh keluarga saat ini. Sedekah punya kelebihan rezeki kita, sedekah. Mudah-mudahan barokahnya sampai kepada beliau. Nah, kemudian kewajiban almarhum yang belum tuntas dituntaskan hari ini. Seseorang wafat itu apabila dia meninggalkan harta kekayaan, ya maka diselesaikan 4 hal. Pertama, biaya pulasara saat wafat, beri kapan, kemudian biaya pemakaman, tempat pemakaman. Terusnya itu dikeluarkan dari harta suami yang ditinggalkan. Kemudian kalau belum zakat, dipenuhi zakatnya dari harta yang ditinggalkan. Misalkan suami meninggal, punya deposito, punya tabungan. Tabungannya itu nisab zakat, bayarkan zakatnya. Kalau belum nisab zakat, jadikan infak untuknya. Terus kalau ada wasiat, berikan wasiat selesaikan wasiat. Misalkan ada wasiat, penuhi wasiatnya. Kalau ada hutang, dibayarkan hutangnya dari harta yang ditinggalkan. Sekalipun untuk membayar hutang itu habis hartanya. Tidak tersisa, tidak ada untuk warisan. Itu harus begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, Bunda, sudah selesai tugas Bunda dan tanpa harus menjadi beban. Jika menangis kemudian karena sebab mendoakan dan ingat dosa, itu tandanya bahwa kita mendapatkan hidayah dari Allah. Berarti dimuliakan Allah. Itu Bunda ya, caranya begitu. Baca Quran, istighfar, sedekah dan doa. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu khususon ila ruhi. Disebut namanya begitu, sebut dinnya Al-Fatihah begitu. Insya Allah itu menjadi pelipur. Amin, amin. Menjadi sebab kemaafan. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Agak terang gitu. Masya Allah. Ustadz ada banyak boleh. Masih ada waktu nggak Bu Yeni? Masih Bunda, silakan. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya pesanan Ustadz. Teman saya barusan datang ikut dengerin ceramah. Dia mau tanya, katanya kalau misalnya suaminya nih mempunyai suka emosian. Nah, gimana caranya kita menanggapi suami yang suka emosian? Sama bagaimana kalau dia emosi itu dia selalu bilang kita pisah aja gitu. Nah, itu bagaimana Ustadz? Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawaban pertanyaan Bunda. Orang yang emosi itu adalah orang yang hilang akal. Maka lebih baik menghindar ataupun diam. Karena orang yang marah itu Bunda, orang yang enggak disiplin akalnya. Apapun pasti bentuknya salah karena kemarahan. Maka kenapa orang yang marah itu harus berwudu? Karena sedang terjadi kebakaran dalam dirinya begitu. Nah, dengan air wudu maka akan padam kebakaran itu gitu. Akan mereda. Nah, kita menyikapinya lebih baik menghindar, diam. Tunggu saat tenang kemudian
baru kita bicara kalau memang perlu disampaikan. Itu pertama Bunda ya, caranya atau sikap kita begitu ya, marah. Ada juga karakter, memang begitu marah, besok nggak marah lagi begitu ya. Baik lagi. Sabar aja, tinggal terima aja. Terima apa adanya memang begitu. Nasib diri gitu ya, begitu ya, menghadapi suami marah. Makanya ada istri yang setelah menikah kurus badannya. Kurus gitu ya istri itu. Padahal dia makannya banyak, makannya bergizi, buahnya cukup, proteinnya cukup, tapi kurus gitu. Coba diperiksa ke dokter begitu ya. Sehat-sehat saja. Gitu ya, sehat-sehat saja begitu ya, nggak ada penyakit darah tingginya, nggak ada, tapi kok kurus begitu. Nah, mungkin perlu di ronsen. Begitu di ronsen, di radiologi begitu ya. Begitu di ronsen, kelihatan wajah suaminya di ronsen itu gitu ya. Sedang marah-marah. Ya sedang melotot begitu ya. Gitu. Itu yang kelihatan itu bukan paru-parunya, malah suaminya lagi melotot. Nah, itu benar. Berarti harus sabar begitu ya menghadapi. Itu, sabar aja. Apalagi sudah 20 tahun rumah tangga dari dulu sampai sekarang begitu aja. Berarti ibu kuat, sabar. Terus suka mengatakan pisah. Beberapa kaul Bunda. Saya mengatakan ini terjadi talak begitu ya. Tapi jumhur ulama tidak. Pertama, terjadi talak itu 3 hal. Sebab sah disebut talak. Pertama, niat. Kalau si suami mengatakan pisah, niatnya mentalak, jatuh talak itu. Tapi kalau karena emosi, udahlah karena marah sama istrinya, sebel sama istrinya, main hantam aja, udah pisah gitu. Terus yang kedua, karena kesadaran. Ya, pertama karena niat, karena kesadaran. Sadar nggak dia? Orang yang marah itu hilang sadarnya. Maka dianggap tidak sah mengatakan talak itu menjadi jatuh talak. Yang ketiga, karena keawaman. Jadi awam, nggak tahu bahwa kata-kata itu bisa menyebabkan talak sehingga tidak bisa mengendalikan kata-katanya. Jadi Bunda, orang mengatakan pisah harus ada niat, harus karena kesadaran, harus karena paham. Karena kepahaman begitu ya. Berarti sudah benar-benar menyatakan talak. Kalau tidak kepada 3 hal tadi, tidak ada niat, tidak dalam kesadaran, dan tidak tahu bahwa kata-kata itu karena bodoh tadi, karena tidak paham tadi, menyebabkan talak. Maka tidak terjadi talak. Itu Bunda ya. Ya. Baik, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Ida? Ini masih ada 1 menit, mau ditutup aja atau masih ada yang mau tanya, Bu Ida? Saya rasa cukup Bu Yen, dilanjut tutup dan doa dari Ustadz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah Bu Dokter, Ibu Ida, semuanya, Bunda semua, Eyang semua, alhamdulillah. Yang hadir, yang tidak hadir, kita doakan semoga mendapatkan barokah taklim kita. Allah mencatat amaliah kita di hari ini, di hari mubarak. Kemudian mendapatkan pahala ibadah yang berlipat ganda. Yang kurang sehat, Allah sehatkan. Yang sakit, Allah sembuhkan. Yang sedang diuji, dicoba, Allah berikan pertolongan dan jalan keluar. Dan kita diistiqomahkan oleh Allah dalam ibadah. Di hari ini kita mendapatkan ilmu manfaat. Dan Allah menobatkan kita di dunia wal akhirah dalam kebahagiaan dan keselamatan. Jadi kita, keluarga kita hadirkan dalam doa ini. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabb, hanya kepada Engkau kami bersandar diri, bermohon, bermunajah, berharap semata-mata karena pertolongan-Mu, kasih sayang-Mu, kemurahan-Mu. Jadikan kami sebagai hamba-Mu. Yang Kau ilhami hati kami dengan keimanan yang teguh, ketakwaan yang istiqomah, gemar kami melakukan berbagai kebaikan. Ya Rabb, penuh kesadaran kami
alpa, dosa, kehilapan, kekurangan, baik kami dalam kesalahan ataupun dalam kelemahan, dalam ketaatan. Engkau yang Maha Pemurah, ampuni dosa kami, sempurnakan ibadah kami, limpahkan kepada kami keberkahan hidup, keberkahan keluarga, keberkahan rezeki. Wasilah taklim ini, ya Allah, ikat hati kami dengan ikatan yang kuat. Cinta atas tenaga keagungan-Mu. Sehingga Engkau ya Rob dekatkan kami di dunia ini dalam kebersamaan. Dan kebersamaan kami kelak hingga di dalam surga-Mu. Jauhkan dari kami kebencian, kedengkian. Lebih-lebih ya Allah perpecahan. Yang ada adalah kedekatan dan keakraban karena-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Bunda, demikian doa kita, mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan taklim hari ini. Insya Allah. Yang sedang sakit, ada yang sedang sakit. Kalau masih sakit, Ibunda dari Ibu Dokter dan yang lainnya, ya mudah-mudahan diberikan kesembuhannya oleh Allah. Barokah doa kita semua insya Allah. Amin. Bunda, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.